Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 214 dan 215 uji kompetensi bab 6 semester 1. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita mulai dari soal pertama seperti yang ditujukan di gambar atau video ini, Gen. Perhatikan soalnya berikut ini. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan sumber energi. Apa yang terjadi jika kita kelebihan mengkonsumsi zat-zat tersebut? Bagaimana jika kekurangan? Coba jelaskan. Bagian ini termasuk soal yang mudah sehingga cocok untuk sebagai soal pembuka. Kita langsung jawab saja bahwa baik kelebihan ataupun kekurangan dalam mengkonsumsi zat-zat tersebut tentu akan mendapatkan beberapa dampak negatif untuk tubuh kita. Berikut ini adalah rincian beberapa kelebihan ataupun kekurangan jika mengkonsumsi zat-zat berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Pertama, untuk kelebihan mengkonsumsi protein. Beberapa bahaya kelebihan protein adalah sebagai berikut. Pertama, kelebihan berat badan. Kedua, merusak ginjal. Ketiga, kalsium pada tulang akan terkikis. Dan keempat, menyebabkan asam urat. Adapun bahaya dari kekurangan protein adalah sebagai berikut. Pertama, dapat terkena penyakit busung lapar. Kemudian kedua, luka dan kerusakan jaringan tubuh ini sulit disembuhkan. Dan ketiga, tentunya pertumbuhan akan terganggu. Kedua, untuk kelebihan mengkonsumsi karbohidrat terdapat beberapa bahaya berupa pertama, meningkatkan resiko diabetes. Kedua, obesitas yaitu kelebihan berat badan. Ketiga, meningkatkan resiko kanker. Keempat, sembelit atau susah buang air besar. Dan kelima, akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Adapun untuk bahaya jika kekurangan karbohidrat adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu kita selalu merasa lapar. Kedua, akan lemas dan kurang konsentrasi karena kekurangan asupan energi yang berasal dari karbohidrat. Dan ketiga, dapat mengalami penyakit kekurangan gula darah atau istilah medisnya adalah hipoglikemia. Lanjut pada saat kita kelebihan atau kekurangan dalam mengkonsumsi lemak. Adapun ini adalah bahaya jika kita mengkonsumsi lemak secara berlebihan. Pertama, dapat meningkatkan yang namanya resiko obesitas atau kelebihan berat badan. Kedua, dapat terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan stroke. Kemudian ketiga, yaitu meningkatkan resiko kanker. Keempat, dapat terjadi sembelit atau susah buang air besar. Dan kelima, dapat meningkatkan kadar kolesterol tubuh. Adapun jika kekurangan mengkonsumsi lemak, ternyata juga dapat menyebabkan beberapa keluhan atau dampak negatif bagi tubuh. Pertama, yaitu merasa sering cepat. Kedua, sering merasa kedinginan karena tipisnya lapisan lemak di bawah kulit. Dan ketiga, kekurangan berbagai vitamin karena lemak ternyata berfungsi melarutkan vitamin yaitu A, D, E, dan K. Ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini, Gen. Jika dirasa kurang atau ada pernyataan yang tidak sesuai menurut kalian, bisa kalian sesuaikan kembali dan tambahkan pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 2, Gen. Kelompokkan energi ke dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui di bawah ini. Coret bagian yang salah. Bagian, karena perintahnya sangat mudah dan sudah cukup jelas, jadi langsung kita coba kerjakan sama-sama ya. Jadi perhatikan pembahasan berikut. Pertama, untuk cahaya. Dalam hal ini cahaya yang dimaksud adalah cahaya matahari ya. Maka cahaya dalam hal ini termasuk energi yang dapat diperbarui. Sinar matahari akan terus ada selama matahari masih bersinar dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya sebagai sumber energi melalui teknologi yang namanya panel surya. Kedua, untuk listrik. Ini listrik termasuk energi yang dapat diperbarui juga. Karena beberapa pembangkit listrik menggunakan energi yang dapat diperbarui. Misalnya pembangkit listrik dari panas bumi, dari cahaya matahari, dari angin, dari air, dan sebagainya yang termasuk dari sumber daya yang dapat diperbarui. Ketiga,
untuk nuklir. Nah, nuklir ini termasuk energi yang tidak dapat diperbarui, yang mana energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisi berupa pembelahan atau peluruhan atom dari unsur-unsur radioaktif seperti dari plutonium, uranium, dan neptunium. Nah, ketika meluruh, maka unsur radioaktif ini berubah jadi unsur lain yang lebih stabil. Nah, sambil mengeluarkan tentunya radiasi. Nah, akibatnya, suatu saat unsur-unsur ini akan habis akibat peluruhan tersebut. Kemudian keempat, untuk air. Air termasuk energi yang dapat diperbarui. Yang mana kita tahu energi air dihasilkan dari penggunaan energi potensial air, misalnya di waduk. Nah, untuk menggerakkan generator. Selama masih ada daur air untuk mengisi ulang air ini, maka energi air dapat terus dimanfaatkan. Terakhir, untuk batu bara, ini termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Batu bara akan habis saat dibakar dan depositnya juga tidak dapat diperbarui. Sebab proses pembentukan batu bara ini memerlukan waktu jutaan tahun. Ini untuk jawaban dari soal nomor 2 ini ya, Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini soal nomor 3, Gen. Nah, pertanyaannya cukup singkat, yaitu menanyakan tentang bagaimana cara kerja kincir angin. Jelaskan. Baik, langsung kita eksekusi soal yang satu ini ya, Gen. Perhatikan penjelasan berikut. Cara kerja kincir angin adalah dengan mengubah energi gerak dari angin menjadi energi listrik. Udara yang berhembus datang akan memutar dan menggerakkan kipas atau turbin pada balingnya. Kemudian, berputarnya bagian kincir tersebut akan mempengaruhi pola gerakan rotor yang terdapat pada mesin generator. Nah, Gen, lanjut dengan berputarnya rotor yang ada pada dinamo, itulah yang nantinya akan menciptakan sumber energi listrik. Namun, energi yang dihasilkan tidak akan langsung disalurkan, tapi bakal ditampung terlebih dahulu pada komponen berupa baterai. Lanjut, terakhir, tenaga listrik yang dibagikan untuk penduduk sekitar, yaitu yang sebelumnya tersimpan terlebih dahulu. Gimana sahabat Gen? Cukup mudah dipahami bukan? Ini untuk jawaban dari soal nomor 3. Kita lanjut. Berikut ini adalah soal nomor 4, Gen. Nah, apakah yang dimaksud dengan energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan? Coba jelaskan. Baik, langsung kita jawab satu persatu ya. Karena di soal ini terdapat 2 soal yang mesti kita jawab. Jadi perhatikan penjelasan berikut. Pertama, apakah yang dimaksud dengan energi fosil? Dapat diketahui bahwa energi fosil adalah energi yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi serta batu bara. Nah, bahan bakar fosil ini dihasilkan melalui proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup secara alami dalam jangka waktu yang sangat panjang, biasanya dalam kisaran jutaan tahun. Ini untuk pengertian atau definisi dari energi fosil. Dan kedua, mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan? Berikut penjelasannya, Gen. Jadi, bahan bakar fosil merupakan sumber energi dari alam yang terbatas dan tidak bisa diperbarui, sehingga suatu saat bisa habis apabila digunakan secara berlebihan. Kedua, penggunaan energi fosil harus dibatasi karena pembakaran energi fosil menghasilkan zat sisa yang berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan, misalnya gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfat yang dapat menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, dan lain sebagainya. Ini untuk alasan tidak bolehnya digunakan energi fosil secara berlebihan. Ini untuk jawaban dari soal nomor 4. Bagian, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Olahraga teratur tetapi tidak berlebihan baik bagi kesehatan kita. Kalau kalian perhatikan di buku pegangan IPA kalian, ternyata ada 3 anak soal yang perlu kita jawab di soal nomor 5 ini, Gen. Sehingga coba kita selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari soal yang 5A terlebih dahulu, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Apakah yang terjadi ketika otot sedang dilatih? Nah, kemudian lingkari jawaban yang A atau tidak pada setiap pernyataan di bawah ini. Ya kan? Berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 5A. Perhatikan pernyataan pertama. Apakah otot menerima
peningkatan suplai darah saat dilatih? Jawabannya adalah iya. Saat beraktivitas, maka otot akan menerima peningkatan suplai oksigen dari darah agar dapat meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan. Kemudian, lanjut. Untuk pertanyaan kedua, apakah lemak terbentuk di otot saat kita latihan atau olahraga atau beraktivitas? Jawabannya adalah tidak. Nah, dalam metabolisme, cadangan makanan berupa lemak akan dibakar tubuh, sehingga orang yang berolahraga akan memiliki tubuh proporsional atau seimbang akibat sedikit lemak. Oke? Kita masuk ke soal nomor 5B. Mengapa kamu harus bernapas lebih dalam ketika sedang berolahraga daripada ketika sedang beristirahat? Coba jelaskan. Kita langsung jawab saja, Gen, bahwa manusia bernapas lebih dalam ketika berolahraga karena tubuh perlu pasokan oksigen berlebih untuk melakukan proses metabolisme yang lebih aktif lagi atau lebih cepat lagi, sehingga menghasilkan energi yang lebih banyak saat berolahraga. Hal ini terjadi karena pada saat berolahraga, tubuh membutuhkan pasokan energi yang lebih banyak daripada biasanya. Kita masuk ke soal nomor 5C. Seseorang yang berolahraga sebelum mengkonsumsi sejumlah makanan akan merasa sangat keletihan. Mengapa hal itu terjadi? Jelaskan alasan jawabanmu. Again, jawabannya adalah orang yang belum makan akan merasa keletihan pada saat berolahraga. Hal ini dikarenakan orang yang belum makan memiliki sedikit sumber energi yang dapat diubah menjadi energi. Nah, pada saat berolahraga, energi yang dibutuhkan tubuh menjadi semakin banyak. Akibatnya tubuh akan menggunakan cadangan glukosa yang disimpan dalam tubuh. Nah, pemecahan glukosa oleh tubuh menimbulkan penumpukan asam laktat yang menimbulkan nyeri dan tentunya adalah kelelahan. Untuk jawaban 5C sekaligus penutup untuk rangkaian soal dari nomor 5 ini. Yang tadi ada 5A, 5B, dan 5C. Oke kan? Kita lanjut. Baik, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Sebutkan 3 contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber energi. Baik kan? Langsung kita jawab saja soal terakhir ini dengan penuh semangat, karena tugasnya sudah hampir selesai ya. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Jadi ada 3 jawabannya ya, Gen, untuk contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber energi. Pertama ada minyak bumi, gas alam atau gas bumi, dan batu bara. Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 214 dan 215 uji kompetensi bab 6 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.